Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bapak dan Ibu sekalian, dan kesempatan ini, siang ini tidak ada kata yang paling indah dan pantas diucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa berkesempatan bertatap muka, bersilaturahmi dan rangka desiminasi aksi nyata budaya positif Salon Guru Penggerak, dan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak dari yang Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja kita semuanya dituntut oleh kurikulum bahwa kita bukan hanya menguasai K13, tapi sekarang ada kurikulum merdeka. Artinya kita semua dituntut, walaupun kita sudah istilahnya mendekati, termasuk saya sudah mendekati pensiun, tapi karena tuntutan kita harus bisa belajar apa yang akan disampaikan oleh Pak Angga nanti. Mudah-mudahan kita bisa menerima informasi apa itu budaya positif sekolah, dan mudah-mudahan Pak Angga ini karena sebagai calon guru penggerak mudah-mudahan lulus ya Pak Angga aja menjadi guru penggerak. Dan kepada yang lainnya, ikutilah Pak Angga yang masih muda yang ada kesempatan, kecuali kami mungkin yang sudah balita, mungkin ya balita ya lolos 50 tahun, dan yang balita di bawah 50 tahun masih bisa mengikutinya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa menambah wawasan bagi kita, dan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Angga nanti. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh semuanya agar kita bisa meningkatkan terus kemampuan kita, kemampuan skill kita, kemampuan mengajar kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak didik kita ke depannya nanti. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, desiminasi budaya positif sekolah aksi nyata 1.4 dengan pemateri Angga Karpianto MPD, kemudian fasilitas fasilitator Bapak Rian dan pengajar praktek Dina Suciati MPD. Hari ini saya resmi dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Haji Dadang selaku perwakilan dari manajemen sekolah, dan terima kasih juga kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah yang sudah memberikan izin dalam kegiatan desiminasi hari ini. Berikut juga Bapak Ibu yang setelah diundang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Hari ini bukan mau apa-apa ya, tapi kita lebih ke santai saja. Ini hanya sekedar informasi untuk sharing bersama tentang budaya positif di sekolah. Jadi bukan ke kurikulum mereka, bukan yang Ibu. Ini hanya kita mengulas lagi, ternyata banyak ilmu yang di CGP itu sebenarnya banyak ilmu yang sudah kita praktekkan, tapi kita tidak tahu namanya apa. Sebenarnya kita sudah praktekkan. Jadi banyaklah tentang bukan hanya model-model ya seperti itu, bukan sebenarnya. Banyak kita pendekatan dengan anak-anak, dengan siswanya, terus budaya-budaya positif apa yang ada di sekolah masing-masing, biasanya berbeda-beda seperti itu. Nah, yang saya akan sampaikan yang pertama ini di budaya positif sekolah ini, kita kembali lagi. Nah, ke sini kita kembali lagi ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewan Harap. Ini adalah filosofi yang
saya juga sebenarnya baru ngehnya, baru mendalaminya setelah masuk calon guru penggerak. Ternyata emang filosofinya itu memang sesuai dengan kita ya. Kita misalkan di negara kita banyak yang mencari atau membanding-bandingkan atau mencari tahu ke negara lain ya, ke seperti Finlandia atau Jepang gitu. Ternyata ini filosofi ini pendidikan keadaan Pak Ki Hajar Dewantara ini udah baik banget, udah bagus gitu ya. Tinggal kita sebagai guru itu tinggal kita mendalami dan bagaimana cara mengimplementasikan terhadap siswa kita di sekolah ini. Nah, untuk ini ya, untuk di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya juga ingin tahu dari pendapat dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Menurut Bapak Ibu di sini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang seperti apa sih pemahaman menurut Bapak Ibu yang sudah baca atau apapun? Baik, silakan Bapak Ibu ketik pendapatnya di, saya kirim ya ininya di Padlet ya, nanti Bapak Ibu tinggal kasih nama dan pendapatnya. Saya kirim ke resmi aja ya, biar saya nggak ada ini di sini ya. Bebas itu pemahaman buat Bapak Ibu apa saja, tinggal di klik saja di, saya udah di resmi udah masuk. Coba Ibu Bapak Ibu coba masuk. Nanti ada seperti ini. Kalau sudah masuk, tinggal di plus ini Bapak Ibu pencet, ketik aja di situ nama dulu, terus pendapatnya masing-masing. Dibuka dulu tadi di resmi ada itunya apa, linknya. Coba dibuka di Padlet. Mudah-mudahan bisa dibuka semua ya. Kalau Android biasanya udah pada bisa dibuka semua. Coba Bapak Ibu diungkapkan pendapatnya. Nanti tinggal kirim akan muncul di depan sini. Ada Bapak Ibu? Ada? Silakan. Bebas pendapat Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang sudah senior, baik yang sama saya juga, pasti punya pemahamannya masing-masing tentang filosofi. Nah, sini sudah ada. Namanya tolong di ya, nanti dikasih nama di ujungnya atau di awal boleh, biar tahu nanti siapa. Di sini ada yang sudah masuk, cuma tidak ada atau udah ada ya namanya. Nah, Ibu Eri katanya. Ibu Eri, konsep pendidikan yang menekankan peran peserta didik, sementara guru berperan sebagai penyokong yang memotivasi peserta didik dari belakang. Begitu kata Ibu Eri. Yang lainnya boleh disampaikan juga pendapatnya. Kita sama-sama diskusi saja di sini. Mudah-mudahan internetnya tidak lelah. Sudah ada, baru ada QR saja. Yang lain boleh untuk berpendapat juga untuk di ruangan ini. Ibu Oma udah? Kalau tidak, boleh langsung saja Ibu Oma. Menurut Ibu Oma, filosofi Ki Hajar Dewantara pemahaman menurut Ibu Oma seperti apa? Terima kasih. Guru sebagai motivator, penggerak dari belakang, kemudian sekaligus juga membimbing anak-anak, membimbing, mendorong dan sebagainya. Baik, terima kasih kasih tos untuk Ibu Oma. Ada yang sudah ngepost lagi di sini? Nah, di sini ada lagi. Di sini menurut, aduh Menkeu ada yang masuk. Di sini ya Menteri Keuangan, Menteri. Mohon maaf.
biasa kita santai aja misalnya. Menurut Bu Sri, pendidikan menurut Kajian Dewantara, pendidikan bertujuan menjadikan manusia yang selamat dan bahagia. Oke, baik, itu menurut Menteri Keuangan kita. Menurut Ibu Farida, sesuai dengan filosofi Tuturi Handayani yang memungkinkan pendidikan berpusat pada minat dan jiwa peserta didik dan guru mendukung dari belakang. Oke. Nah ini siapa? Ibu Eri lagi nih. Ingarso sung jugodo madu mangun karso tuturi handayani. Nah itu mah ya filosofi itu petuahnya lah seperti itu ya. Nanti kita kupas lebih. Boleh yang lain mas ya? Sambil berjalan saja ya. Nah, apa-apa nanti kan dibuka lagi. Ini kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuan dari pendidikan. Nah, menurut Kajian Dewantara itu tujuan dari pendidikan di negara kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai tadi ada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah itu ya, tadi pasti sudah membaca di PMN biasanya. Itu ya. Jadi kita itu sebagai ini apa? Bukan hanya sebagai guru ini atau sebagai pendidik ini bukan hanya menuntut. Nah itu kata menuntut, tapi kita Nah, di sini menuntun. Kita kan sebelum saya juga pelajari Kajian Dewantara, saya sering di kelas itu menuntut kepada siswa itu ya. Kamu pelajarannya harus gini. Ternyata di filosofi ini harus kita itu menuntun siswa itu ke arah yang mencapai keselamatan, kebahagiaan yang tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi bukan hanya ilmunya saja yang kita bedal atau kita masukkan, tapi itu sisi yang lain ada kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman yang kita tuntun. Nah, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Nah ini ya dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di mana kodrat alam itu sifatnya artinya adalah sifat dan bentuk. Kalau kodrat zaman itu isi dan irama. Nah ini yang harus kita satu visikan seperti di sekolah ini ya, untuk para pendidik semuanya. Kita harus mengetahui kodrat alam dari siswa-siswa kita ya, menuntun kodrat alam. Jadi yang siswa itu yang sudah kodratnya seperti itu, kita jangan sampai kita menuntut harus menjadi seperti kita inginkan. Nah, kita harus diagnosis terlebih dahulu si siswa-siswa kita. Karena siswa kita itu banyak karakter dan kodrat alam pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana kita seorang pendidik menuntun ke arah kodrat yang sebenarnya seperti itu ya, seberapa kodrat alam masing-masing dari tiap siswa. Untuk kodrat zaman, nah kodrat zaman juga sama ya, di sini artinya adalah isi dan irama, yang artinya gini, kodrat zaman itu Bandung tahun 1920 akan berbeda dengan Bandung sekarang 2023, pasti banyak perubahan. Sama dengan pendidikan juga ya. Yang tahun dulu dengan yang sekarang pasti sekarang juga kan baru juga kurtilas, sekarang udah kurikulum mereka pasti selalu berubah. Kita harus mengikuti di zaman tersebut. Kalau zamannya sekarang ya ikuti kita siswa itu dengan zamannya sekarang. Tidak bisa siswa yang sekarang ini disamakan dengan zaman yang dulu konvensional. Kalau dulu mah seperti saya juga alami ketika SMA digaplok ditampilin atau di ini sama sama guru ya apa ya masih boleh kan waktu zaman dulu. Nah kalau sekarang jangankan ditempeleng ya, di kata-katanya juga kalau ngadu jadi bermasalah kan. Nah, makanya
zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Apalagi sekarang dengan diikuti dengan teknologi yang super cepat ya. Kalau kita sebagai pendidik tertinggal, ya sudah, kita pasti dibodoh-bodohin sama siswa. Karena siswa itu pasti akan lebih ini ya, terhadap teknologi ini lebih cepat ininya. Karena memang kita berbeda zaman. Seperti yang Bu Dewi kemarin ketika rapat, kita ada di zaman ada yang baby blues, katanya apa? Baby blues apa? Kemarin itu ada yang milenial, kayaknya milenial 87 sampai 9 berapa? 92 atau 95 ya. Itu milenial. Nah 95 sampai ke sini itu udah generasi Z ya. Generasi Z itu udah mulai udah teknologinya udah besar ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk di filosofi ya. Nah ini di filosofi ini juga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu ibarat sebagai taman dan pendidik itu sebagai petani. Yang artinya di sini nih, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Nah, kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Nah di sini berarti artinya pendidik itu sangat berperan penting untuk menuntun segala kodrat alam dari siswa kita dan kodrat zaman siswa kita, seperti itu. Lanjut ya. Nah ini yang tadi Ibu Eri sudah post ya. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo ya. Di depan kita memberi tauladan ya, teladan. Ing Majo Mangun Karso, kita di tengah memberi semangat dan motivasi terhadap siswa kita. Tuturi Handayani di belakang memberi kita dorongan, selalu memberikan dorongan terhadap siswa kita ya, seperti itu. Itu filosofi atau 3 semboyan ya, sampai sekarang masih selaras lah. Nah itu sedikit pengantar ya untuk di filosofi Ki Hajar Dewantara, agar kita bisa satu visi ya untuk mendidik anak-anak kita agar lebih selamat dan bahagia nantinya di masyarakat ketika mereka tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya hanya ilmu saja, tapi budi pekerti itu yang paling penting. Makanya di sini ada budaya positif sekolah. Bagaimana kita di sekolah ini menemukan budaya-budaya positif seperti itu. Makanya saya perlu di sini perlu rekan-rekan sebagai bentuk kolaborasi untuk menggerakkan ekosistem di sekolah ini agar tambah baik, satu visi seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberi penghargaan reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu seperti apa? Boleh ada yang menjawab sementara, nanti kita akan bertanya. Boleh Ibu ini? Setuju dengan pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sejauh hukuman ini positif, saya setuju saja.
dengan adanya hukuman disiplinkan anak, tapi bukan hukuman seperti kekerasan dan sebagainya. Kemudian memberi penghargaan juga untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Dulu waktu saya belajar di kuliah beberapa puluh tahun yang lalu, pernah dosen saya menyatakan dalam mendidik siswa itu memang diperlukan istilahnya amang-amang dan iming-iming. Amang-amang diperlukan pada saat untuk mendisiplin anak juga. Pada saat anak melenceng, kita beri amang-amang itu seperti apa ya? Dia seperti iya. Dan iming-iming artinya itu untuk memotivasi, diiming-imingi artinya diberi reward. Ya, itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Eli sudah memberikan tanggapannya. Nanti di slide selanjutnya itu akan terjawab ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Itu sebagai pembuka dari Ibu Eli. Terima kasih ya Ibu Eli. Oke, baik, kita selanjutnya. Nah, yang akan dibahas hari ini adalah peta konsepnya seperti ini ya. Kita disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Terus di sini di bawahnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan, ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada juga realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini yang akan saya bahas dengan tidak akan panjang, intinya saja. Baik, nah di sini kita ada games dulu ya. Nah, kegiatannya adalah kepal tangan berpasangan, Bapak Ibu. Saya akan kasih sobekan atau apa saja benda ya, yang atau kertas ini ya, boleh sobek-sobek aja, Bapak Ibu ya. Nanti yang pasangannya boleh tuliskan, sobek aja ya, apa nggak usah juga satu berdua. Jadi yang satu mengepalkan tangannya ya, nanti ditulis ini sobek aja segini kecil ya, sobek kecil. Nanti tulis benda yang paling ibu bapak sayangi atau apa ya, yang sangat berarti lah ya, apa tulis di situ, kebel ya, kepel. Oke, sama teman sebangkunya, sama rekan sebangkunya. Oke, bagi-bagi aja ini ya, sobek aja kecil, sobek kecil, boleh dibagi-bagi Pak, sobek kecil. Kusumari sama siapa temannya? Bertiga aja nggak apa-apa, sudah empuk, diikuti boleh. Boleh. Nah, boleh. Silakan ditulis di kertasnya satu aja ya, satu orang, dua orang, satu orang, dua orang. Satu kertas sama dua orang. Ditulis si itunya di kertasnya itu bebas, mau hidup suami ibu misalkan. Nah, boleh itu kan, boleh mau bareng silakan ya, mau bareng silakan, mau saya boleh, mau lebih dari satu. Tapi dari dua orang ini cuma satu aja yang nulis, yang satu enggak, yang satu enggak, satu aja, yang satu lagi apa? Mau benda, mau orang boleh, yang penting mah berharga buat ibu bapak ya. Tapi satu orang satu aja ya, yang satunya lagi mah bukan ngepel. Nah, nanti gamesnya yang satu ngepel bendanya ya, yang satunya lagi. Nah, bagaimana caranya bisa mengambil kepelan tersebut? Silakan kalian mau Bapak Ibu di sini mau ngelek-ngelek ya, sampai mau mengancam ya, mau merayu sampai dirayu sampai dia bisa mengambil ininya boleh, terserah Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih waktu. Kalau yang berhasil berarti rewardnya nanti ada kasih waktu. Oke, sudah Bapak Ibu, kita mulai. Kurang lebih 1 menit setengah lah. Bagaimana caranya Bapak Ibu nanti
1, 2, 3, silakan. Silakan dirayu, mau seperti apa? Boleh. 1 menit setengah sama saya. 1 menit setengah sama saya. Sampai berhasil pokoknya mau dirayu, mau diancam, uangnya harga diri, silakan. Nah, dikait-kaitin gimana? Boleh. Oke, 30 detik lagi. Oke. Lima belas detik lagi, silakan. Masih ada waktu untuk mengancam, mau intimidasi, silakan. Yang penting bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengambil benda tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dari sebelah sini lagi, sebelah sini. Di sini berhasil nggak? Berhasil. Coba berhasil dengan cara apa? Coba. Iya mah tiga sini. Dengan cara apa? Dengan cara bernegosiasi. Kalau saya bisa nebak jawabannya benar dikasih. Tahu benar? Oke, Kak, itu kan dikasih apa? Seperti soal ya. Kalau benar, kurang dibalik. Nah, itu ya seperti itu. Kalau Ibu, Oke, saya tidak berhasil Pak. Tadi sudah memberikan pertanyaan, tapi ternyata dia punya pemikiran sendiri. Jadi akhirnya saya juga tidak bisa mengambil. Kemudian tadi dengan cara sekuat juga ternyata tidak bisa. oke, udah beberapa cara ya. Betul. Beberapa cara tapi tidak berhasil. Oke, kuat betul ya. Kalau Pak Haji, Ya, biasa ini dikerek-kerek dulu Pak. Nanti saya ambil. Ya. Usah. ambil Pak ya. Oke, nah, dari sini coba. Ambil tuh. Berhasil. Caranya? Caranya dikelet-ketek, tapi kita sudah tahu karena jawabannya sama. Oke. Kalau Ibu, Bu Dewi. Gak berhasil Pak. Dikira-kira juga dibuat. Tangannya juga. Oh, Bu Elisa yang megangnya berarti sangat berharga. Oke. Yang lepas dari berharga, yang belum lepas bagi sama Bu Eri dulu. Coba. Nah, coba. Apa tidak? Apa? Caranya juga seperti apa? Dengan ketulusan hati dia. Dirayu. Dirayu. Oh, bisa. Oh, gitu. Diambil sedikit kali ya, mengambil lagi. Oh, Sudah Dagingnya diambil. Nggak bisa. Mau pakai kekerasan nggak boleh kan? Boleh juga. Jadi nggak bisa. Mau dikelet-ketek susah. Apa coba bedanya ini? Bedanya apa itu sama? Bedanya adalah satu. Suaminya kayaknya. Ya. Anak pernah berarti. Tapi memang bisa anaknya diambil. Bisa diambil. Kalau Bu, Ibu apa? Berhasil? Nggak berhasil? Berhasil udah diketek ya, udah mau dicakar-cakar. Ya apa coba? Saya pengen tahu ya satunya. Guru, ayah guru, salah guru kan dia lah. Ada sama guru. Siapa ini? Guru dan ditaksir siapa ini? Berharga. Ini nggak tahu siapa guru ini. Bisa guru cewek, bisa guru. Baik Bapak Ibu, itu sebuah ini ya, sebenarnya kontrol ya. Ayo ya. Yang tadi itu, itu ya tadi ada yang bisa dapat, ada yang tidak juga ya. Karena kalau yang yang berhasil tadi kayaknya tidak berharga yang dipegangnya sih, ya. Jadi dilepas ya tidak tahu. Tapi kalau yang berharga pasti di. Baik, ini ada ininya ya, ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol.
Dimana di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini teori kontrol, ya. Di bawahnya, nah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon. Nah ini perbedaannya dengan teori kontrol yang tadi. Nah di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol yang tadi, ya? Yang mengontrol itu kan siapa sih tadi ketika games yang tadi, ya? Nah menurut stimulus respon di sini, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini juga, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi ada yang bisa, ya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri tadi yang tidak bisa diambil. Nah itu termasuk ke teori kontrol berarti. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi yang berhasil kan, nah itu bisa mengontrol orang lain berarti, ya. Untuk yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ketika gagal ada pemaksaan, ya. Nah, untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang, seperti itu. Nah, di sini apakah makna disiplin? Di sini disiplin ini, menurut bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Nah, sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini kadang kita untuk mendisiplinkan diri itu ya seperti ini yang sekarang ini, ya, seperti itu. Jadi bukan untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi untuk secara pemaksaan lah kalau ini disiplin ini, ya. Jadi nah kita harus berubah. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini yang kita inikan, ya, nilai-nilai kebajikannya yang ada di kurikulum Merdeka itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah di sini ada teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Nanti kita akan praktek, ya, ada praktek nanti, ya, praktek seperti tadi. Nah nanti seperti tadi cuma nanti ke anak, ya. Nah di sini teori motivasi perilaku manusia. Nah ini ada contoh, ya, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah di sini ada contoh pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah itu motivasi eksternal, ya, yang seperti itu. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini contoh pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu adalah motivasi eksternal, masih eksternal, ya. Nah, yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, kita harus kalau bisa, yaitu harus dimotivasi internal.
tujuan di sini positifnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu ya, nanti kita lebih kupas lebih dalam lagi. Nah, di sini ada teori apa itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini nanti kita ada praktek restitusi. Nah, ciri-cirinya yaitu di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan keduanya memperbaiki hubungan. Ya. Ciri-cirinya tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini yang kita nanti harus laksanakan di kelasnya masing-masing terhadap siswa-siswa yang, nah pasti banyak lah ibu, siswa-siswa yang aneh-aneh ya. Keyakinan kelas. Nah di sini ada keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah di sini peraturan itu kita buat menjadi keyakinan ya, keyakinan kelas. Ya. Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu eksternal, itu bisa dilaksanakan, tapi tidak akan berjangka panjang, biasanya pendek. Yang panjang itu yang dari motivasi dari diri sendiri, yang disiplinnya dari diri sendiri. Jadi bukan karena kemaksaan. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Seperti biasa kan Bapak Ibu, di awal semester atau setiap awal pembelajaran kita membuat kesepakatan dulu dengan siswa, ya, biar ketika di tengah perjalanan kita, kalau ada yang seperti itu kita saling menghargai. Contohnya seperti ini, contoh kecil lainnya, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ya, aktif dalam pembelajaran. Terus ada kesepakatan yang lain lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah jadi di sini Bapak Ibu, di setiap awal kelas kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sudah kan Bapak Ibu seperti itu, membuat kesepakatan kelas ya. Ketika awal belajar kita, kalau dulu kan peraturan gitu ya, namanya peraturan, kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah kita berbeda dengan sekarang, dengan zaman sekarang kita membuat namanya kesepakatan kelas. Di TRK juga ada ya Ibu, Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Nah itu ya. Nah di sini perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab itu maksudnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah untuk keyakinan kelas saling menghormati, ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Di sini peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas, kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah nanti Bapak Ibu bisa terapkan itu di kelasnya masing-masing sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya dihukum oleh penghargaan ini. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan
menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sebenarnya penghargaan sering kita lakukan ya, cuma ada, nah di sini ada kelemahan-kelemahannya, tapi ada baiknya juga. Dan di sini itu penghargaan mengurangi motivasi dari intrinsik, lebih ke ekstrinsik dari luar. Nah ini ada contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini hukuman atau konsekuensi? Hukuman kan? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hadir di sekolah, hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Nah, Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Di sini sudah ada kan? Nah, coba apa perbedaannya? Bisa membedakannya? Ada yang mau menanggapi? Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Hukuman, konsekuensi, coba. Nah, kalau dilihat dari kalimatnya, hukuman itu yang diberikan oleh orang lain, atau kalau konsekuensi itu yang hadirnya itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau yang mencatat misalnya, itu kan ada kalimatnya perintah. Kalau menggantikan itu kan dari dirinya sendiri, tidak bersumber dari orang lain. Gitu. Baik, terima kasih. Menurut Firman. Baik, Bapak Nur Firman, terima kasih pendapatnya. Baik, buat Bu Dewi. Menurut Bu Dewi, hukuman dan konsekuensi yang membedakannya itu apa sih? Sedikit menurut pemahaman Bu Dewi setelah membaca di contoh di depan ini tindakan guru seperti ini. Kalau hukuman itu berarti dia melanggar apa yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya untuk konsekuensi itu berarti dia sudah menyepakati apa ya, dan dia harus menerima untuk memperbaikinya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi sebagai pendapatnya. Baik. Nah, ini sudah ada contoh di sini. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya beda-beda tipis ya. Nah, yang membedakan lebih spesifiknya itu adalah seperti contoh lagi nih. Misalkan saya nih guru olahraga. Ya. Kalau saya memukul dia terlambat nih, memukul push up, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Alasannya apa? Nah, ini jadi gini Bapak Ibu, karena saya guru olahraga. Nah, kalau hukuman itu biasanya yang di luar olahraga, ya. Misalkan dia nggak pakai baju olahraga nih, dia nggak pakai baju olahraga, disuruhnya ngapain, gitu ya, bukan berkaitan dengan olahraga. Nah itu hukuman. Kebalikannya, kalau ibu bapak misalkan di kelas ada yang siswa tidur disuruh lari pacinan 5 kali, nah berarti itu apa? Hukuman. Kalau konsekuensinya disuruh cuci muka, seperti itu. Jadi perbedaannya itu hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ya ketika melaksanakan, misalkan tumpah nih, menumpahkan air, nah dibersihkan, nah itu konsekuensi. Kalau hukuman menumpahkan disuruh push up, nah itu hukuman berarti. Nah itu perbedaannya seperti itu. Beda tipis sebenarnya ya, cuma perlakuannya yang harus dibedakan. Baik,
Nah, di sini ya perbedaan hukuman dan di sini ya kebijakan dan konsekuensi. Hukuman, nah di sini sesuatu yang menyakitkan ya harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Nah, yang selanjutnya membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu perbedaannya yang lebih jelasnya. Nah di sini, ada perbedaan-perbedaannya nih di sini ya. Untuk hukuman, konsekuensi. Nah yang terakhir itu restitusi. Nanti kita harus beralih atau hijrah ke restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tindakan nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang hukuman ya. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman panjang. Kalau konsekuensi pendek. Kalau restitusi memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Perbedaannya itu. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita mencoba beralih ke restitusi. Saya juga sering atau kadang-kadang suka hukuman, ya, hukuman suka, ya. Tapi mulai kita belajar dari sekarang, kita tahu hukuman itu akan membuat, itu menyakitkan ternyata terhadap hati anak dan akan efeknya akan panjang, dendam, seperti itu. Konsekuensi pendek jangkanya. Nah, yang sekarang itu restitusi. Nah, restitusi itu akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Jadi untuk hukuman itu lebih ke negatif, konsekuensi itu netral, Bapak Ibu, restitusi yang positif. Seperti itu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu ya, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, ini di sini ada contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kebutuhannya apa? Kalau melihat di sini, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan dan ada apa lagi? Lebih ke kesenangan dan kebebasan sebenarnya. Sini kan ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi, ya. Hanya kebebasan dan kesenangannya yang harus, kebutuhan dasar dari si anak tersebut. Nah, itu yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut. Nah, ini kebutuhan dasarnya lebih kemana? Coba. Kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, untuk mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita itu pasti berbeda-beda. Ini contoh yang lebih kalau ini lebih ke teman kita lah, kalau ke rekan kita ya, misalkan ini bisa aja sih aku sebenarnya aku senang lihat capsek baru itu, kebingungan kalau aku tanya di rapat kebutuhannya kesenangan itu untuk ke mereka. Tapi kita berpihak kepada siswa dulu ya, kita lewatkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang
Bapak Ibu harus ketahui Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Untuk penghukum, guru kurang jelas ya. Di slideshow Pak. Nah, di sini ada tipe guru penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum di sini guru biasanya suka berada menghardi, menunjuk ya, atau kalau pembuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya anak kamu ini harusnya seperti ini, ibu kecewa. Nah, itu biasanya pembuat orang merasa bersalah. Adek, kamu itu seperti ini, seharusnya seperti ini, ibu kecewa. Nah, ketika ibu kecewa itu berarti pembuat orang merasa bersalah. Kalau tipe teman, memberikan alasan-alasan untuk muridnya ya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita itu ada di fase yang mana? Suka penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau di manajer ya. Di sini ada contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, bla 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 bla. Nah, jika ibu-ibu yang sering ini ke siswanya berkata seperti itu, berarti ibu masih di tipe kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Si anaknya dibuat merasa bersalah seperti itu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya karena gini. Berarti itu tipe penghukum ya, teori di fase kontrol penghukum. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, biasanya seperti itu kata-katanya ya, biar kamu gini. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau pemantau, kamu mau ini nggak hari ini mendapatkan nilai bagus? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ketika punya masalah ini? Dek, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu tipe-tipe guru yang manajer. Nah, kita harus beralih dari penghukum atau teman, pemantau. Kalau bisa kita ada di manajer, posisi manajer, guru yang manajer. Ya, tipe-tipe yang seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu ada di tipe yang mana? Udah ada yang manajer nggak? Coba, yang sering membuat orang merasa bersalah siapa? Ada? Kesiswanya? Contohnya, saya kecewa nih sama kamu, kecewa sekali dengan kamu karena gini. Nah, itu tipe orang merasa bersalah. Siapa yang seperti itu? Yang suka seperti itu di sini? Ada nggak? Tidak. Penghukum di sini ada nggak penghukum nih? Biasanya saya juga sering sih penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ya karena gini. Biasanya penghukum. Kamu gini. Ada sih penghukum? Masih ada? Apa? Kita di sini aja yang tahu. Teman biasanya sih teman. Ayolah, nanti dari Bapak Ibu siapa di sini? Fase tipe teman. Coba, ada nggak tipe teman? Kalau Bu Dewi, tipe apa Bu Dewi? Ada yang sering apa Bu Dewi? Ke anak-anak? Coba ingat-ingat. Seringnya apa? Teman? Atau kalau di manajer bagus itu.
kalau di manajer kita harus emang ke manajer gitu. Kurangi penghukumnya seperti itu. Kalau Bu Oma kemana biasanya Bu Oma? Karena kita sudah banyak melakukan. Yang ingat Ibu Oma Ingat bisa biasanya teman bisa menghukum yang manajer. manajer. Oke, baik. Kalau Ibu Eris biasanya apa? Tipenya sering kan teman. Oke, baik. Berarti Ibu Oma, ayolah kan demi ibu gitu kan, demi bapak. Kalau Bu Elisa seringnya apa Bu Elisa? Kayaknya pertama. Yang pertama itu pembuat merasa bersalah ya? Iya. Kita juga sama, saya juga seringnya itu sih pembuat orang merasa bersalah sebenarnya. Saya juga. Ya, kalau kita kan biar tahu ilmunya kan, oh kita tuh ada di fase ini. Nah kita mulai kita berhijrah nih ke anak-anak, kita ke tipe manajer nih. Kalau bisa gitu kan, banyakin di manajer walaupun masih ada penghukum nggak apa-apa, tapi kita lebih ke manajer seperti itu. Nah karena di sini peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaiki. Jadi kita ada di manajer itu untuk memperbaiki anak tersebut seperti itu, biar dia lebih bisa memperbaiki dirinya seperti itu. Nah di sini ada caranya dengan segitiga restitusi ketika kita mempunyai anak yang bermasalah atau dengan apalah sini ya. Di sini pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita memvalidasi kebutuhannya apa. Terus yang terakhir menanyakan keyakinannya seperti apa. Nah ini yang nanti kita akan praktekkan nanti kepada anak-anak. Kita coba ke anak-anak praktekkan. Di sini ada contoh kasus. Nih, dalam kelas 12-2 yang saya ajar, ada siswa sering tidak memakai pakaian olahraga pada pembelajaran PJOK misalkan. Padahal dalam kesepakatan kelas bahwa pembelajar PJOK itu wajib memakai pakaian seragam olahraga. Dalam kesepakatan kelas, nilai kebajikan yang disepakati bersama adalah komitmen dan tanggung jawab, di mana kesepakatan ini salah satunya dapat ditunjukkan agar siswa selalu memakai seragam olahraga dalam kesepakatan bersama. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan langkah dalam segitiga restitusi. Dengan tindakan penyelesaian ini, diharap murid menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di sini contohnya, tadi kan ada segitiga restitusi ya. Yang pertama itu adalah langkahnya menstabilkan identitas. Kita bertanya seperti ini. Sebagai guru, Assalamualaikum Rama, misalkan ini salah satu contoh misalnya. Assalamualaikum Rama, bagaimana kabarnya? Muridnya alhamdulillah baik Pak. Gurunya, Rama berhubungan dengan proses pembelajaran PJOK. Setelah Bapak perhatikan, Rama sering sekali tidak memakai seragam olahraga. Ketika muridnya berkata, iya Pak, Rama sering tidak memakai seragam olahraga. Kata gurunya, Rama, Bapak mengerti, mungkin Rama ada masalah dalam hal seragam olahraga Rama. Iya Pak, Rama minta maaf. Itu fase pertama, kita menstabilkan dulu si siswa tersebut. Fase keduanya, validitas tindakan yang salah. Nah, guru di sini berkata, Rama pasti punya alasan mengapa tidak pernah memakai seragam olahraga ketika pembelajaran dengan Bapak. Siswanya, iya Pak, soalnya seragam olahraga saya sobek Pak, jadi tidak bisa dipakai kembali. Guru lalu berkata lagi, adakah solusi supaya Rama dapat memakai seragam olahraga ketika pembelajaran dengan Bapak? Siswanya, saya sebenarnya bisa Pak dengan meminjam ke teman sebelumnya, hanya waktu itu saya malas saja. Kata gurunya, nah itu Rama tahu solusinya. Jadi apa yang harus dilakukan Rama untuk kedepannya? Kata muridnya, saya tidak akan malas lagi dan saya akan selalu memakai seragam olahraga. Itu di fase validitas tindakan yang salah. Yang terakhirnya di menanyakan keyakinan. Nah di sini guru
Rama masih ingat tidak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kata siswanya, ingat Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid wajib memakai seragam olahraga ketika pembelajaran PJOK. Gurunya berkata, Bapak yakin Rama dapat melaksanakannya keyakinan kelas kita dengan baik? Siswa, siapa? Insya Allah. Gurunya, jadi menurut Rama, solusi untuk kedepannya agar Rama dapat memakai seragam olahraga bagaimana? Muridnya berkata, saya akan selalu memakai seragam olahraga dengan meminjam ke teman sebelum saya membeli kembali. Gurunya, pasti Bapak akan lihat perubahan Rama ke depannya agar selalu disiplin dan tidak melanggar kesepakatan. Nah, sebelahnya, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Jadi, nah, kita harus menggali motivasi internalnya. Selama ini kita banyaknya menggali dari sisi eksternalnya. Nah, kita harus bisa menggali dari internalnya. Jadi model-model yang tadi itu boleh Bapak Ibu coba nanti ke anak. Ini bisa ke anak siswa, bisa ke rekan kerja juga bisa, ya. Bisa ke kelompok juga bisa. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, cukup segitu saja Bapak Ibu materi yang atau informasi yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmunya atau informasinya bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing, karena di sini emang untuk menggerakkan ekosistem sekolah itu butuh ya kerja keras untuk dari diri dulu sendiri. Buat ibu bapak di sini harus kita sama-sama melakukan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa satu visi dalam mendidik anak untuk menuntun, tidak menuntut anak ke dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak harus selalu memaksa yang harus kita tuntut harus seperti ini anak ini, tidak. Jadi kita tuntun kodrat alamnya itu seperti apa, anak itu bawaan dari alamnya itu seperti apa, kita tinggal tuntun dan arahkan anak tersebut agar selamat dan bahagia nanti di masyarakat seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif sekolah dalam aksi nyata 1.4. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup ya? Cukup jelas. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing. Untuk kita tadi ada di fase mana nih teori kontrolnya? Ada di penghukum, merasa bersalahkah kita? Nah kalau bisa sekarang sedikit banyakinnya manajer, banyakinnya manajer, walaupun masih ada yang lainnya tidak apa-apa, tapi kita banyakin manajer agar bisa si siswa itu mengevaluasinya internalnya yang dapat, bukan eksternal. Jadi jangka panjang, kenanya jangka panjang seperti itu. Terus jika ada siswa juga yang bermasalah, bisa memakai dengan teori tadi restitusi, yang segitiga restitusi yang tadi sudah dicontohkan lah, contoh kecil lah itu. Nanti Bapak Ibu pasti banyak lah, apalagi di guru PP pasti sudah tahu sebenarnya kalau teori ini seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah diseminasi hari ini modul 1.4 telah selesai. Mudah-mudahan materinya bisa terserap dan terimplementasi, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya selaku pemberi informasi.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.